Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, salam sejahtera, Shalom. Saat ini kita akan kembali bersama mengikuti ibadah rangkaian doa menjelang Pentakosta. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengawali dengan satu rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu baik memelihara hidup kita. Tuhan memberikan alam semesta, kehidupan, Tuhan memberikan sanak saudara, teman, keluarga. Semua adalah anugerah dan berkat Tuhan yang memperkaya, memperindah hidup kita ini. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita mengawali dengan satu puji-pujian meninggikan Dia atas bumi nan permai, atas segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jemaat, mari kita berdoa, kita bersyukur atas semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu memperkuat, mempertumbuhkan iman kita, kasih kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas, Tuhan yang mengatur segala sesuatu, dan Tuhan yang merencanakan hal-hal yang benar, baik dan indah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk alam semesta, terima kasih untuk lingkungan, keindahan alam sekitar kami. Terima kasih untuk bangsa dan negara, terima kasih untuk masyarakat kami, terima kasih untuk keluarga dan orang-orang yang mengasihi serta dikasihi oleh kami. Terima kasih untuk semua yang Kau izinkan terjadi.
Biarlah semua ini membuat kami melihat Engkau lebih jelas lagi. Biarlah semua ini membuat kami mengalami Engkau lebih nyata lagi, dan membuat iman kami, kasih kami bertumbuh kepadamu. Tuhan, ajar kami untuk semakin dewasa dan bertumbuh dalam iman. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sekalian, dan pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena selain Tuhan memberikan semua itu untuk memenuhi kebutuhan kita dan membuat kita semakin mengenal Dia, kita bersyukur kan Tuhan mendampingi kita dan memproses perjalanan kedewasaan kita. Melalui semua peristiwa yang tidak menyenangkan ataupun menyenangkan, kita ini seperti tanah liat di dalam tangan Tuhan yang sedang dibentuk oleh Sang Penjunan. Seperti kata firman Tuhan, Yesaya Nabi itu mengatakan di dalam pasal 64 ayat 8 kitabnya, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, dan kami tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Kita bersyukur dan kita terus-menerus memohon Tuhan membentuk kita. Mari kita sama-sama menaikkan doa ini dalam satu pujian lagu, Tuhan bentuklah diriku.
Mari kita datang kepada Tuhan, sekali lagi kita mohon, Tuhan bentuklah diriku, Tuhan beri kekuatan padaku, Tuhan pakailah aku di tangan-Mu melalui proses yang Engkau izinkan terjadi. Bapa di surga, kami bersyukur karena melalui segala peristiwa, termasuk melalui gereja Tuhan, di mana Engkau sudah membimbing umat-Mu ini, gereja di mana kami bertumbuh, di dalamnya begitu banyak pelayanan, begitu banyak bidang yang Kau izinkan untuk memberikan pertumbuhan rohani bagi kami. Secara khusus kami berdoa untuk bidang pembinaan. Tuhan berkatilah para pengurus, para majelis yang ada di dalamnya. Berkati hamba-hamba Tuhan juga di dalam gereja kami, agar sehati bersama memikirkan bagaimana kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua program yang ada, agar program-program itu bukan hanya sekedar pengulangan dan kegiatan begitu saja yang menarik dan menyenangkan kami dan membuat kami sebagai penonton yang menikmati. Namun kami ingin menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Tolong Tuhan agar semua bidang dalam bidang pembinaan ini sungguh-sungguh program yang memuridkan, program yang menjadikan murid-murid Kristus, orang-orang seperti Kristus, yang terus mempersaksikan Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan kami, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, bahkan negara kami. Tuhan, bentuklah kami melalui semua program yang gereja ini adakan. Secara khusus kami berdoa untuk persiapan program atau gerakan atau pola hidup yang memang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami, yaitu kami diutus untuk memuridkan dan membawa Injil itu secara utuh dan hidup di tengah kami. Berkatilah semua persiapan dan program ini, dan semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan, dan kita akan membacanya. Firman Tuhan yang mendampingi kita bertumbuh bersama-sama di dalam rangkaian doa menjelang Pentakosta ini. Nah, saudara, kita membuka di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Demikian sabda Kristus ketika beliau di atas bukit dan begitu banyak orang yang mengikutinya mendengarkan. Kristus menyampaikan sabda ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara sekalian, mari sekali lagi kita berdoa memohon Tuhan membimbing kita. Bapa, firman-Mu, Alkitab, firman Tuhan sudah kami buka dan kami baca. Nah, sekarang Tuhan, bukalah hati kami, bukalah hidup kami. Engkau sudah mengetahui apa yang ada dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan membentuknya. Tuhan terus memperbaharuinya, menjadikan kami mengerti isi hati-Mu dan hidup dengan kekuatan dari Tuhan untuk menjalankan isi hati Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu dan mohon Allah Roh Kudus yang mencerahkan kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat dimanapun kita berada, salah satu ungkapan yang sulit di dalam Alkitab, bagi saya sulit, apalagi ketika saya masih muda, remaja, dan sampai pemuda sekalipun, saya bergumul untuk memahami apa arti lemah lembut. Karena bagi saya, lemah ya lemah, lembut ya lembut. Ketika lemah dan lembut dijadikan satu, saya tidak melihat sama sekali di sana ada sesuatu yang kuat, sesuatu yang bisa diandalkan, apalagi seperti yang kata firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Bumi ini, saudara sekalian, kita tahu tidak mudah untuk didiami, kita eksis di dalamnya, kita berkarya dan mendapatkan kehidupan dari dalamnya. Harus berjuang. Di dalam perjuangan itu kita penuh dengan pergumulan dan tidak sedikit persaingan, perebutan, siapa yang kuat, siapa yang dapat.
Nah, ini dunia mengatakan demikian dan kita besar di dalam konteks atau pertumbuhan masyarakat dunia yang seperti itu. Jadi ketika Kristus mengatakan berbahagia orang yang lemah lembut, saya juga jadi bingung, saudara. Bagaimana bisa memaknai itu? Apalagi Kristus tidak hanya mensabdakan itu, Kristus juga mengundang, mengajak, atau dengan kata lain memberikan perintahnya. Di dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30 di sana dikatakan jelas sekali tentang lemah lembut itu. Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Sekali lagi saudara sekalian, kita diminta tidak hanya memahami lemah lembut, tapi belajar. Belajar sampai bisa. Dan itu adalah yang dimau oleh Tuhan kita. Bagaimana ini saudara sekalian? Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya mengalami pengertian, pemahaman tentang apa arti lemah lembut itu. Dan memang rupanya arti lemah lembut ini berbeda dengan apa yang dunia katakan, apa yang dunia maksudkan, apa yang selama ini mungkin menjadi kekaburan kita, semua jelas sekali. Beda sekali antara lemah lembut yang dimaksud dunia dan firman Allah. Saudara sekalian, kalau dunia ini melihat lemah lembut itu karena masalah kekuatan, ada yang kuat, ada yang sehat. Nah, maka kalau kita sudah semakin tua, usia kita terbatas, visi kita terbatas, kita ini semakin kurang kuat, kita semakin lemah, dan kita ngomong pun semakin lembut, tidak seperti dulu keras. Nah, ini bukan lemah lembut, saudara. Nah, lemah lembut juga bukan masalah genetika. Siapa keturunan siapa gitu kan, bukan saudara. Papanya orang yang lemah, mamanya orang yang lembut, menikah anaknya lemah lembut. Bukan demikian, ya bukan demikian. Kalau itu yang terjadi maka anaknya pasti bukan sosok lemah lembut yang Tuhan mau. Itu adalah faktor genetika. Ini juga bukan masalah gender, jenis kelamin. Kalau pria cenderung tidak lemah lembut, kalau wanita lemah lembut. Ya kan? Kalau pria lemah lembut itu malah sepertinya aneh dan dicurigai apakah ini pria sejati. Karena pria sejati mestinya maco, bukan kelembut-lembutan kewanita-wanitaan. Nah, saudara, ini juga bukan masalah budaya atau kebiasaan manusia. Ya, kebiasaan manusia di suku-suku tertentu itu kalau ngomong sopan, tertata keramanya bagus, lebih lembut gitu kan ya, kakinya keinjek, itu pun tidak marah, dia masih mengatakan minta maaf, kaki bapak ibu saudara sekalian itu berada di atas kaki saya. Bukan saudara, lemah lembut yang dimaksud bukan itu juga. Semakin orang tinggi pengetahuannya, pendidikannya, apakah dia semakin lembut, semakin lemah lembut? Juga bukan saudara. Apakah lemah lembut itu berhubungan dengan agama tertentu, kepercayaan tertentu? Orang yang beragama tertentu sangat menjaga, tidak mau untuk melakukan kesalahan dan kekerasan. Mereka lemah lembut sekali. Lalu kita orang Kristen bagaimana? Ya, apakah kita dalam kehidupan sehari-hari juga melihat banyak orang-orang Kristen yang rohani itu pun tidak mempunyai mungkin sikap, sifat, perbuatan yang kelihatannya lembut-lembut seperti itu? Ya. Nah saudara, banyak hal yang harus kita pikirkan, karena memang lemah lembut itu saudara sekalian, menurut Alkitab tidak sama dengan apa yang manusia dunia ini konsepkan. Kita kembali pada Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut, kata ini di dalam bahasa Yunani, bahasa asli penulisannya adalah praus, atau menjadi protes ya. Nah, lalu apa kata arti praus ini saudara sekalian? Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai lemah lembut. Nah saudara, dalam tradisi budaya Yunani, nah, salah satunya ditegaskan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles dari Yunani itu kan, dikatakan bahwa kebajikan manusia, ada kebajikan manusia yang nilainya itu medium, sifatnya medium. Medium itu berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan di bawah. Ya. Ada di antara dua ekstrim, bisa menjaga di antara dua ekstrim. Nah, jadi dia itu bukan pemarah terus-menerus, tapi juga bukan yang peramah terus-menerus,
tapi dia di tengah-tengahnya, dia bisa mengelola dengan baik dan dia bahagia. Untuk itu ada pengontrolan diri, kapan tahu harus marah, kapan dia tahu harus ramah. Nah, saudara sekalian, ini adalah konsep lemah lembut menurut filosofi Yunani. Nah, di dalam kata praus yang kita singgung tadi di depan, praus tadi diterjemahkan lemah lembut, membawa konteks Yunani tentang lemah lembut, itu berangkat dari suatu pemahaman yang sering dipakai, yaitu proses untuk menjinakkan. Ya. Jadi dari yang liar menjadi jinak, dan biasanya itu dipakai untuk hewan, binatang yang liar, yang galak, membahayakan, itu diproses demikian rupa, Bapak Ibu. Diproses demikian rupa oleh seorang pelatih yang sangat baik, trainer yang handal, lalu dia keluarnya, outputnya menjadi satu sosok binatang yang sama, namun sifatnya berubah menjadi jinak, berguna, menyenangkan. Nah, seperti singa di hutan yang liar, yang galak, yang berbahaya, melalui proses dia bisa bermain di sirkus dan menghibur, menyenangkan banyak orang. Nah, saudara sekalian, jadi dari situ saudara, itulah arti kata lemah lembut yang dipakai. Sesuatu yang dikontrol, dari yang liar menjadi jinak. Nah, saya kira kalau bahasa asli ini kita terapkan langsung di dalam ayat itu, pasti nggak enak didengar Bapak Ibu ya. Jadi kalau bahasa aslinya artinya adalah menjadi jinak, maka ayat itu bisa diterjemahkan menjadi begini. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang menjadi jinak, karena mereka akan mewarisi bumi. Gak enak ya Bapak Ibu, menjadi jinak. Bayangin saudara, emang kita ini pada galak-galak semua, kita ganas-ganas semua, belum apa-apa sudah banyak protes kan? Nah, oleh karena itu LAI menerjemahkannya sebagai lemah lembut ya. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita lebih lanjut lagi melihat, walaupun istilah yang dipakai oleh Tuhan maksudnya itu memang sulit kita terima dan kita bisa langsung lakukan ya, karena memang ketika kita diminta untuk lemah lembut itu berlawanan dengan kehidupan kita yang lama, kehidupan manusia yang Tuhan izinkan mempunyai free will, kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini tidak bisa dikekang. Kehendak bebas ini selalu protes, melawan kalau ada yang mengekang, mengaturnya. Nah, kehendak bebas ini juga lebih cenderung untuk mengikuti kedagingan, nafsu. Bahkan manusia di dalam dosa itu tidak sanggup lagi untuk memilih yang baik dan mendekati Tuhan. Yang dipilih selalu yang berlawanan dengan Tuhan, yang dipilih adalah selalu yang kehidupan yang lama, kehidupan yang ganas, yang liar. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika Kristus mengatakan, berbahagia orang yang lemah lembut, ini untuk anak-anak Tuhan. Ini untuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Ketika dia percaya Kristus pada waktu itu, Roh Kudus sudah menguasai kehidupannya, maka Roh Kudus ini memproses orang itu. Roh Kudus bagaikan seorang trainer yang handal, yang mengelola jiwa manusia, yang adalah ciptaan Allah sendiri, menjadi sesuai dengan maksud semula Allah menciptakan. Untuk itu Allah memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga kita sanggup untuk menangani kedagingan kita, nafsu kita, ego kita, manusia lama kita, itu dirubahkan dari yang liar menjadi jinak di dalam Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu lemah lembut itu bukan kemampuan kita. Dia bukan hasil budaya, kemampuan, kehebatan kita, tapi itu semata-mata anugerah Tuhan yang merubah manusia lama menjadi manusia baru. Maka di dalam nasihat Paulus, di dalam Galatia dikatakan jelas sekali, buah Roh Kudus itu yang ada 9 macam rasa itu, di dalamnya ada satu namanya lemah lembut, kelemah lembutan. Karena memang itu bukan hasil kita yang kita sanggup lakukan, namun itu adalah
karya Roh Kudus yang memampukannya. Jemaat Tuhan, sekarang kita bergumul dalam satu hal lain. Hal yang lain lagi. Kita sudah memahami lemah lembut. Kita tahu berbeda dengan dunia. Kita tahu kita setelah menerima Kristus dipimpin Roh akan menjadi seperti itu. Namun saudara sekalian, apakah kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus untuk di lemah lembut? Karena ini termasuk pilihan kita sekarang. Bagian ini menjadi keputusan kita. Apakah saudara dan saya mau? Karena ketika saudara dan saya melihat dunia ini, kita membuka jendela kehidupan kita membuka pintu rumah kita, maka kita bisa melihat di dunia ini nggak seperti itu, nggak sesederhana itu, nggak seperti orang Yesus katakan bahwa lemah lembut itu akan memiliki bumi. Justru lemah lembut itu meragukan. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah dengan lemah lembut saudara sekalian lebih banyak menahan diri? Dulu sebelum Kristen, sebelum percaya Tuhan, mau apa juga bebas, mau ngapain juga bebas, orang dunia apa bikin, saya bisa ikutin, bahkan lebih hebat lagi. Sekarang nggak bisa. Nah, menahan dirinya ini nggak enak Bapak Ibu. Belum lagi saudara kita juga punya pengalaman-pengalaman, baik punya orang lain atau punya kita sendiri. Untuk eksis saudara itu perlu perjuangan, ya enggak? Karena itu kita sangat sulit untuk belajar menghidupkan lemah lembut itu. Dalam masyarakat kita kita tahu bahwa orang yang terlalu baik itu malah jadi sulit. Oleh karena itu jangan jadi orang terlalu baik. Secukupnya aja, pas-pasan aja gitu. Kalau enggak kamu akan rugi, kamu tidak akan eksis gitu. Pepatah Tionghoa mengatakan demikian. Kuda yang baik dinaiki, ditunggangi. Orang yang baik dibuli, ditekan, ditindas. Nah, saudara sekalian, masyarakat kita ini sudah terbiasa sekali untuk dilatih menjadi pejuang-pejuang demi nasibnya, demi keuntungannya sendiri, dan untuk itu tidak peduli dengan yang lain. Maka lemah lembut itu sulit untuk kita lakukan, saudara. Nah, saudara sekalian, kita melihat sesungguhnya apakah ada bukti-bukti, apakah ada orang-orang yang sanggup melakukan kelemah lembutan itu dan hidupnya betul-betul seperti yang Kristus katakan, berbahagia. Berbahagia di sini adalah diberkati, blessed, yofu, diberkati, hidupnya bahagia. Nah, saudara sekalian, untuk melangkah ke sana lebih dalam, kita melihat di dunia kita, sebetulnya apa yang menjadi kekhawatiran dan kecurigaan kita itu sebetulnya nggak mutlak seperti itu. Banyak hal urusan yang tidak memerlukan kekerasan, perjuangan yang gigih sampai keras-kerasan, berebut seperti itu. Justru dunia kita di sisi yang lain juga menghargai orang-orang yang dewasa, berbicara dengan lembut, berbicara dengan sopan, itu akan mendapatkan penghargaan. Jadi dia semua untuk itu. Maka Amsal mengatakan demikian dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Coba saja Bapak Ibu, ketika saudara melihat ada sesuatu ketegangan dan mulai emosi naik, kita tambah keras dan melawan apa yang terjadi, nggak ada selesainya. Damai sejahtera itu pasti hilang. Nah, saudara sekalian, lebih lagi sekarang kita masuk ke dalam, sesungguhnya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ketika menjalani perjalanan lemah lembut bersama Kristus, itu luar biasa Bapak Ibu. Di Alkitab ada satu orang yang tercatat begitu menonjol sekali. Disebut oleh Alkitab, orang ini adalah orang yang lembut hatinya. Bahkan di atas muka bumi ini tidak ada orang yang seperti dia, lemah lembut. Nah, saudara, di dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi.
Musa sangat lembut hatinya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kita coba melihat apa betul Musa seperti itu. Kalau kita melihat sejarah Musa, sosok tokoh yang dihormati yang luar biasa ini Bapak Ibu. Dia lahir 40 tahun pertama hidup sebagai orang yang mempunyai kedudukan dan kuasa di Mesir di bawah Firaun, raja nomor 1 di Mesir. Nah, orang ini saudara sekalian dilatih dengan disiplin militer, kemampuan-kemampuan itu, dan semua kuasa itu ada dalam dirinya. Ya. Orang ini juga ketika emosi, ketika marah membela bangsanya yang ditindas orang Mesir, memukul sekali pukul, maka orang Mesir itu mati. Nah, apakah dia ini orang yang lemah lembut, saudara? Orang yang semacam ini apa termasuk lemah lembut, membunuh orang, Bapak Ibu? Lalu saudara sekalian, ketika Musa itu sudah dipilih Tuhan memimpin Israel, kita juga bisa melihat Musa yang marah emosi, Musa yang melihat Israel menyembah berhala, kemudian dia angkat loh batu tulisan tangan jari Tuhan, dibanting di sana. Apakah lemah lembut? Lalu Musa kemudian juga ketika diperintahkan Tuhan untuk mengeluarkan air dari bukit batu, ya, Musa marah karena Israel tegar teguk dan keras hati. Dipukullah bukit itu di hadapan Israel dan air keluar dari dalamnya. Apakah lemah lembut? Orang yang marah-marah seperti ini dan melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, kita melihat sisi Musa lebih utuh dan menyatu, sehingga Alkitab akhirnya mengakui, mencatat dia adalah sosok yang lemah lembut itu. Satu kali ketika Israel menyembah berhala anak lembu emas itu, maka Allah sendiri murka. Allah sendiri mengatakan, aku sudah nggak taat lagi. Mereka selalu begitu, dan akhirnya kali ini aku sudah nggak bisa menerima. Aku akan hancurkan, binasakan mereka semua, dan aku akan bangkitkan dari engkau Musa untuk melanjutkannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Pada saat ini tibalah saatnya ketika Musa bisa melepaskan semua kejengkelannya, kemarahannya. Kalau saya mungkin mengatakan, syukurin, kapok kamu sekarang dimarahin Tuhan. Sepanjang perjalanan saya melayani, memimpin, selalu diprotes, diomongin, kemudian dikerjain, dibully, tidak dipercayain, diomelin, bersungut-sungut. Sekarang tibalah saatnya, ya, Tuhan yang membalas. Ya. Pasti kita secara manusia, daging kita akan bereaksi sangat gembira melihat hal semacam ini. Akhirnya terbukti siapa yang benar dan siapa yang salah. Selama ini aku dibully, selama ini aku difitnah, selama ini aku yang seolah-olah salah. Sekarang Tuhan membela. Silakan Tuhan, jalankan. Nah, saudara sekalian, kebanyakan manusia akan seperti itu, tapi kita melihat Musa berbeda. Yang Musa lakukan adalah dia datang kepada Tuhan, dan di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 31-32 dicatat dengan begitu jelas, begitu indah. Musa mengatakan demikian kepada Tuhan. Bangsa ini telah berbuat dosa yang besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah karenanya namaku dari kitabmu, kitab yang kau tulis. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara lihat ketika Musa mendapatkan posisi yang kuat, Musa di dalam pembelaan Tuhan, pembalasan akan datang, penghukuman akan tiba kepada orang-orang Israel yang tegar teguk dan keras hati, dan itu sudah sepantasnya mereka terima. Justru Musa tergerak cintanya, kasihnya yang begitu dalam, datang kepada Tuhan, menawar kepada Tuhan, memohon belas kasihan pada Tuhan. Tuhan, ampuni mereka, beri mereka kesempatan lagi.
agar mereka bertobat kembali dan jangan dibinasakan. Kalau Tuhan mau terus binasakan mereka, tolong Tuhan, saya yang tidak layak ini memberanikan diri menawar, pandanglah kepada saya hamba-Mu yang tidak layak ini, ambil nyawa saya, gantikan keselamatan saya, bagian saya yang ada di dalam kitab kehidupan, eksistensi saya yang ada di dalam tertulis dalam kitab yang Kau tulis itu, hilangkan, hapuskan, asal mereka diberi kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kelemah lembutan. Kelemah lembutan di mana seseorang sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri saja, tidak lagi egois, egosentris, tidak lagi berbicara tentang aku yang memang perlu dan saat itu sudah tiba waktunya. Namun dia bisa memikirkan orang lain, dia bisa mengampuni, dia bisa memaafkan, dia bisa memberi kesempatan pada orang lain, dia menahan perasaannya sendiri, emosinya sendiri. Dia memiliki hati Bapa, dia memiliki hati seperti Kristus sendiri. Kalau menurut hidup lamanya, 40 tahun pertama Musa, I'm everything, saya semuanya, saya berkuasa. Jangan pernah ada orang yang melanggar saya. Satu orang pun bisa kuhancurkan dia. Nah saudara sekalian, pasti Musa tidak akan bisa lemah lembut. Tapi Musa yang diproses oleh Tuhan 40 tahun berikutnya dan 40 tahun di padang gurun itu, dia semakin lembut, dia semakin mengerti anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Dia semakin mirip dengan Bapa surgawi. Dia mempunyai kasih ilahi itu. Dia rela memikirkan orang lain untuk mendapat kesempatan diselamatkan. Saudara, ini hati Kristus, hati Tuhan sendiri. Sama seperti Kristus di kayu salib, dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Kristus menginginkan tidak hanya kelemah lembutan itu menjadi sesuatu yang indah untuk dibicarakan, yang agung, yang menyentuh, mengharukan hati kita, menghibur kita di tengah dunia yang keras macam ini. Tapi Kristus menginginkan kita untuk hidup sebagai murid-Nya yang lemah lembut, sehingga semua orang bisa melihat Bapa di surga adalah Bapa yang penuh cinta dan kasih. Kemuliaan Kristus dinyatakan, tangan kasih Allah merangkul dunia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan dosa, diberi kesempatan kembali untuk mendapat pemulihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Musa yang lemah lembut. Memang di dalam sejarah kehidupan Musa, dia tidak pernah memiliki bumi Kanaan. Dia memimpin bangsa Israel dengan susah payah 40 tahun lamanya, dan memintakan belas kasihan kesempatan kedua untuk Israel yang melawan Tuhan. Namun dia sendiri tidak sanggup diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Namun saudara sekalian, kita melihat orang yang punya kelembutan hati seperti Tuhan itu, firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun dia tidak memiliki bumi di Kanaan, namun dia ada di bumi setiap hati orang Israel, anak-anak Tuhan sampai hari ini. Semua menghormati, semua mengingat, semua meneladani. Nah, bumi yang di dunia tidak didapatkan, bahkan 2 kali 1 meter pun dia nggak dapat untuk memakamkan mayat ketika dia meninggal. Karena Tuhan justru memberikan tempat di hatinya. Tuhan mengemakamkan Musa, dan sampai hari ini tidak ada orang tahu di mana makamnya. Tuhan sendiri menghormati sosok yang sedemikian ini. Tuhan sayang pada orang-orang yang lemah lembut, yang diproses oleh Tuhan dan menyenangkan hatinya. Tuhan juga memberi kesempatan. Walaupun Musa tidak memasuki tanah Kanaan dan memiliki bumi lahiriah, namun ketika Kristus datang ke dunia, Kristus dipermuliakan, transfigurasi di atas gunung. Bukankah yang muncul di tanah itu
di atas gunung itu dalam kemuliaan adalah Musa dan Elia. Musa mendapatkan bumi itu jauh lebih daripada eksistensi yang dunia bisa tawarkan. Melampaui semuanya itu, Musa ada di hati Tuhan, Musa ada di hati setiap umat. Musa adalah tokoh yang lemah lembut, seperti Kristus. Nah, bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan, perebutan, bersaing untuk menyatakan eksistensinya, untuk menikmati kehidupan yang cuma satu kali ini, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Bukankah begitu banyak orang berebut dan saudara bisa ditinggalkan? Apalagi kalau kita melakukan lemah lembut, lebih lagi kita mungkin digoda untuk bertanya, bagaimana saya bisa eksis ya Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, eksislah di dalam hati Tuhan. Hadirlah senantiasa di hadirat Tuhan. Beradalah di dalam kasih karunia Tuhan senantiasa. Karena saudara akan menjadi orang-orang yang lemah lembut, yang meneladani Kristus, dan orang melihat oleh perbuatan kita, mereka semua akan mendapat berkat. Saudara, selamat menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Teladanilah Kristus, sosok yang lemah lembut, dan begitu banyak yang lain yang bisa kita pelajari dari Kristus dan orang-orang yang belajar untuk lemah lembut. Terimalah undangan Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, biarlah kita dalam dunia yang penuh kekacauan, kekerasan, persaingan, perebutan, penolakan, kebencian, kita menjadi pribadi yang penuh ketenangan, menikmati damai sejahtera, tenang dan berkat Tuhan, karena kita adalah lemah lembut di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, mari kita mengakhiri ibadah rangkaian doa menjelang Pentakosta ini dengan kembali ke dalam kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan. Namun kita sekarang tahu bahwa kita berjuang bukan dengan kekuatan manusia dan dengan cara dunia, tapi kita berjuang dengan Kristus yang menjadi gunung batu kita, sandaran kita, Allah yang melindungi kita, kepadanya kita percaya. Dan bagaikan gunung yang mengelilingi kehidupan kita, kita akan teguh, kita terlindung di tengah semua godaan dan tantangan, dan jadilah lemah lembut yang terus menjadi berkat. Saudara, mari kita sama-sama menutup dengan sebuah lagu. Kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengimani Engkau, bersandar pada Engkau di tengah dunia yang semacam ini.向着西安山，永不
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekarang menyerahkan semua pergumulan umat-Mu. Ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, ada yang bergumul karena relasi-relasi yang rusak dan hancur. Di dalam masa pandemik ini lebih-lebih lagi begitu banyak masalah terjadi. Mohon Tuhan berbelas kasihan. Juga teman-teman kami, saudara-saudara yang lain yang terpapar COVID, Tuhan kiranya juga menolong. Yang terimbas karena akibat COVID, Tuhan mohon juga memperhatikan mereka dan mengangkat mereka kembali. Mereka yang di dalam kebingungannya mencari arah dalam perjalanan yang pergumulan ini, Tuhan, biarlah mereka memandang pada Kristus yang adalah gunung batu keselamatannya, bukit batu yang melindungi, yang mengelilingi, yang membuat kami teguh di dalamnya. Walaupun kami mengalami pergumulan dan tantangan yang berat, biarlah kami tetap berlindung dan belajar pada Kristus yang lemah lembut, menjadi pribadi yang lemah lembut dan memiliki bumi ada di hati Tuhan dan menjadi berkat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati umat-Mu. Dan terakhir kami mengembalikan segala pujian, syukur dan hormat atas pimpinan-Mu dan berkat-Mu di dalam ibadah rangkaian doa menjelang Pentakosta pada hari ini. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita dimanapun saudara berada. Selamat memasuki perjalanan kehidupan ini dalam masa-masa yang sulit sekalipun dengan mengandalkan Tuhan dan menjadi pribadi yang lemah lembut. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.